Kembali bersama kami, pemirsa. Viral di media sosial, seorang pria di Blora, Jawa Tengah menendang seekor kucing piaraan yang dibawa pemiliknya saat jogging hingga mati. Pemilik kucing pun langsung melaporkan pelaku ke polisi. Beredar di media sosial, seorang pria menendang kucing piaraan yang dibawa pemiliknya. Pemilik kucing langsung melaporkan ke Polres Blora lantaran beberapa hari setelahnya kucingnya mati. Hasil penyelidikan, pelaku adalah warga Karangjati berinisial PJ. Polisi pun telah memeriksa pelaku. Ya, ini proses pemeriksaan masih berlangsung dan juga yang diduga menendang juga hari ini juga dimintai keterangan atau klarifikasi di kantor sampai dan masih proses pemeriksaan masih berlangsung. Jika terbukti bersalah sesuai KUHP yang baru, pelaku diancam dengan pasal 337 dengan ancaman penjara maksimal 1,5 tahun atau denda Rp50 juta. Dari Blora, Jawa Tengah, Hedi Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga rekayasa berita acara pemeriksaan atau BAP, 2 anggota Polsek Cilandak diperiksa Propam Polres Jakarta Selatan. Hal ini terkuak saat hasil BAP kasus penganiayaan seorang saksi ditambah temuan narkoba di dalamnya dan viral di media sosial. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bukan ya, Bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Inilah rekaman video yang viral saat seorang saksi pelapor kasus penganiayaan melayangkan protes kepada 2 penyidik di Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Saksi pelapor ini tidak terima adanya tambahan barang bukti narkotika. Perekam sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak ini menduga adanya rekayasa dalam berita acara pemeriksaan. Atas kejadian ini, kedua penyidik Polsek Cilandak tersebut kini tengah diperiksa Propam. Kita dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga terus akan melakukan langkah-langkah proses ya yang memang ini nanti akan kita lanjutkan terus. Itu. Berarti 2 penyidik yang pada waktu itu menerima laporan saat ini sedang diperiksa Propam. Mereka sudah dilakukan pemanggilan dan sudah dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Selain itu, Propam Polres Jakarta Selatan kini juga tengah mendalami kasus ini, termasuk adanya dugaan pelanggaran baik kode etik maupun pidana dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Panji hadir terkait laporan Aliansi Pemuda Toraja yang dilayangkan pada 3 November 2025. Kehadiran Panji di Bareskrim Polri ini merupakan panggilan kedua. Kuasa hukum Panji, Haris Azhar, menjelaskan sebelumnya Panji belum dapat memenuhi panggilan karena berada di luar negeri. Panji diperiksa terkait dugaan penghinaan atau ujaran kebencian bermuatan sara terhadap masyarakat Toraja. Dalam pemeriksaan ini, Panji dicecar 48 pertanyaan. Oh bukan, tidak mencerai. Ini untuk pertunjukan lain lagi yang sudah lama. Pertunjukannya tahun 2013. Kemudian dipermasalahkan sekarang. Ini panggilan keberapa, Pak? Ini pemanggilan diperiksa pertama kali, pemanggilan udah 2 kali, laporan aja kali ya. Jadi ya saya ngikutin prosesnya aja. Pemirsa, Dr. Richard Lee menjalani sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan untuk menguji keabsahan prosedur penetapan status tersangka terkait tindak pidana pelanggaran perlindungan konsumen dan kesehatan. Sidang pra-peradilan Richard Lee mulai digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dr. Richard Lee dijadwalkan hadir didampingi kuasa hukumnya untuk menguji keabsahan prosedur penetapan status tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya. Langkah hukum ini ditempuh Richard Lee setelah dijadikan tersangka pada 15 Desember 2025
oleh Polda Metro Jaya atas laporan Dr. Samira Farahnas atau dokter detektif. Penetapan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, khususnya terkait produk dan layanan kecantikan yang dipasarkan Richard Lee. Kasus penganiayaan terhadap seorang nenek di Sumatera Barat mendapat perhatian DPR RI. DPR meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut. Anggota Komisi 13 DPR RI, Arisal Aziz, menyebut peristiwa yang menimpa nenek Saudah merupakan musibah kemanusiaan. Nenek berusia 68 tahun itu diduga menjadi korban pengeroyokan saat mempertahankan tanah ulayatnya di Pasaman, Sumatera Barat dari aktivitas penambangan ilegal. DPR mengajak sejumlah lembaga terkait seperti Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk mengawal kasus ini. Berdasarkan laporan korban, terdapat 4 orang terduga pelaku, namun saat ini polisi baru menetapkan 1 orang tersangka. Tanah ulayatnya digarap ya oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu penambangan ilegal. Yang namanya si pemilik tanah itu berjuang bagaimana tanahnya tersebut jangan digarap, sehingga masyarakat tersebut ya tengah malam, ya kira-kira jam 10 atau jam 12 malam lah, terjadilah pengeroyokan. Sehingga nenek tersebut mengalami tidak sadarkan diri ya terhadap penyiksaan ya kekerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kami dari anggota DPR RI ya Komisi 13 mengundang seluruh kemitraan kami, yaitu kemitraan kami dari Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga LPSK. Kami bersepakat untuk ya mengusut tuntas kasus ini. Semoga kasus ini bisa terungkap. Ya, semoga ya kasus-kasus yang lainnya bisa juga kita dapatkan kepastian hukum yang terhadap masyarakat kita yang kena. Saya kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengkonfirmasi anggota Babin Kamtipmas yang viral bersama tukang es gabus tidak melakukan penganiayaan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Propam Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya telah memeriksa anggota Babin Kamtipmas yang menuding pedagang es gabus menjual produk berbahan berbahaya. Hasilnya, Propam tidak menemukan adanya penganiayaan yang dilakukan anggota Babin Kamtipmas tersebut. Hal itu diperkuat oleh keterangan dari Sudrajat, penjual es gabus yang viral di media sosial. Sudrajat mengatakan tidak dianiaya oleh anggota Babin Kamtipmas. Ya, kami sampaikan untuk pemeriksaan terkait tentang anggota Polri bahwa kami sampaikan dalam proses pemeriksaan terkait tentang seorang Babin Kamtipmas tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan penganiayaan. Ini juga didukung dari keterangan Pak Sudrajat ya, sudah berkali-kali Pak Sudrajat menyampaikan bahwa Babin Kamtipmas tidak melakukan pemukulan. Dan tetapi dilakukan pembinaan terhadap Babin Kamtipmas terhadap upaya-upaya. Makanya kemarin Polda Metro Jaya melakukan peningkatan kemampuan tentang komunikasi sosial, bagaimana bisa menyampaikan komunikasi yang baik kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, jangan sakiti hati masyarakat. Pendakwah Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondoh, Tangerang, Banten. Bahar akan diperiksa Rabu esok. Setelah 4 bulan penyelidikan, pendakwah Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Januari 2026 setelah penyidik melakukan gelar perkara.
Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur menyatakan Bahar bin Smith akan diperiksa pada Rabu 4 Februari besok. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terjadi pada 22 September 2025. Saat itu Bahar menghadiri sebuah acara di Cipondoh, Kota Tangerang. Sementara seorang anggota Banser juga datang ke lokasi untuk mendengarkan ceramah. Namun saat anggota Banser mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang menghadangnya. Korban dibawa ke sebuah ruangan dan mengalami penganiayaan hingga luka-luka. Istri korban melaporkan peristiwa itu ke Polres Metro Tangerang Kota.